Nah, seperti yang teman-teman lihat di situ, pertama ada pengertian kelompok dan komunikasi kelompok. Apa sih itu kelompok? Kelompok adalah sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah, baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Sedangkan komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama, kelompok berorientasi tugas. Kelompok berorientasi tugas ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok duplikasi kegiatan dan kelompok ban berjalan. Kelompok duplikasi sendiri yaitu setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama, dan kelompok ban berjalan yaitu setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Yang kedua, kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yaitu kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota kelompok. Adapun pengembangan kelompoknya dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase awal yaitu belum ada jaringan. Yang kedua, belum memulai jaringan, dan yang ketiga, jaringan berkembang lebih jauh. Yang keempat, jaringan terintegrasi penuh. Yang berikutnya ada jaringan komunikasi kelompok. Jaringan komunikasi kelompok ini dibagi menjadi 3. Apa aja sih jaringan komunikasi kelompok? Yang pertama ada lingkaran, yaitu setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Dan yang kedua, bintang, situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Dan yang ketiga, jaringan penuh, yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi dengan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lainnya. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu komunikasi organisasi. Apa sih itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi secara sederhana merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Adapun fungsi komunikasi dalam organisasi tersebut adalah yang pertama, satu, fungsi informatif, yaitu karyawan atau bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, dan jaminan kesehatan. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, fungsi integratif, yaitu pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar di dalam diri karyawan terhadap organisasi. Adapun aliran komunikasi organisasi ada 3, yaitu yang pertama ke bawah, contohnya instruksi, arahan kerja, dan prosedur kerja. Yang kedua ke atas, contohnya feedback, saran, dan masukan. Dan yang terakhir lateral atau horizontal, contohnya antar individu yang setara. Yang berikutnya ada teori organisasi. Teori organisasi juga ada 3 seperti alirannya, yaitu yang pertama klasik, yang kedua hubungan antar manusia, dan yang terakhir kultural. Dan materi yang terakhir ada mengelola konflik dalam organisasi.
Apa sih itu konflik? Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Adapun sumbernya konflik ada 3, yaitu yang pertama komunikasi, contohnya salah pengertian dan bahasa. Yang kedua struktur, contohnya kekuasaan dan persaingan. Dan yang ketiga contohnya perbedaan pendapat dan emosi.